Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pembelajaran SKI kelas 11 pada pembahasan bab kelima tentang kemunduran umat Islam dan munculnya gerakan tajdid atau pembaharuan. Di video sebelumnya sudah Bapak sampaikan, sudah Bapak bahas tentang kemunduran umat Islam dari segi faktor internal maupun faktor eksternal. Sehingga bangsa Barat atau bangsa imperialis pada waktu itu banyak menguasai negara-negara yang asalnya berjaya Islam ya pada waktu itu. Sehingga karena faktor imperialisme ataupun penjajahan ditambah dengan misi lain, tujuan lain. Selain divide impera dengan cara politik pecah belah, kemudian terkena dengan 3G, God, Glory, Gospel, tujuan mereka juga menyebarkan Kristenisasi pada hampir di negara-negara yang dijajah oleh mereka. Para penjajah ini dari barat ya, terutama Inggris, Prancis, Rusia begitu ya. Negara-negara jadi dikuasai oleh. Namun perlahan, pelan tapi pasti negara-negara yang dijajah tersebut, negara-negara yang banyak penduduknya atau mayoritas Islam mulai bangkit kembali. Ya, mereka mengamati apa sih faktor kemunduran Islam baik secara eksternal internal. Kemudian mereka juga mencoba untuk sedikit banyak mungkin mengadopsi sistem perpolitikan dan pendidikan dari Barat, dari penjajah untuk membangkitkan Islam kembali. Ya. Itu di setiap negara tentu karena perbedaan budaya masing-masing sehingga selain untuk menumbuhkan Islam kembali juga faktor nasionalisme di setiap para pembaharu di setiap negara yang berbeda. Baik, kita langsung saja tentang munculnya gerakan pembaharuan atau pembaruan dalam Islam. Berada di bawah tekanan imperialisme atau penjajahan dari negeri barat tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif kepada umat Islam. Jadi dua sisi itu senantiasa ada yang positif, ada yang negatif. Nah, banyak pelajaran yang berharga sesungguhnya yang didapatkan oleh umat Islam dari pengaruh dan tekanan peradaban bangsa Barat yang sedemikian maju. Nah, dari sinilah muncul gerakan-gerakan yang berusaha untuk mewujudkan peradaban modern, ya, modernisasi Islam, dengan meninjau kembali ajaran Islam dan memunculkan pembaharuan-pembaharuan dalam sendi keagamaan. Jadi, apa sih faktor dulu Islam maju begitu dari berbagai bidang baik itu politik, ekonomi, budaya terutama dari sains atau dari keilmuan. Itu yang paling terkenal Islam maju itu dari segi ilmu pengetahuannya, dari sains, dari berbagai fan ilmu, dari berbagai disiplin ilmu. Islam maju, banyak penemuan-penemuan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam termasuk di Eropa, di Spanyol misalkan banyak sekali pada waktu itu termasuk memunculkan pembaruan-pembaruan atau modernisasi begitu ya dalam pakai sendi keagamaan. Karena Islam itu selain memang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sudah juga ada proses ijtihad. Karena apa? Karena zaman kan senantiasa berubah. Kalau kita tidak pandai untuk mengikuti perkembangan zaman, kita akan tertinggal. Supaya Islam itu tidak konservatif, Islam itu tidak jumud, ketinggalan gitu. Coba lihat perkembangan zaman, maka dibukalah keran untuk beristihad, untuk berpikir sehingga bisa menyesuaikan dengan zaman. Nah, semangat umat Islam itu untuk mengorbankan kebanggaan Islam yang pernah saja mulai bangkit kembali. Ya, jadi ditumbuhkan kembali semangatnya, dikobarkan. Nah, kebangkitan Islam adalah kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan sesuai dengan prinsip Islam. Jadi, tidak hanya ibadah saja. Jadi, ekonomi, politik, budaya dicoba termasuk seni mungkin ya, arsitektur, sastra dan sebagainya dibangkitkan kembali.
karena dasar keimanan. Artinya apa? Kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkan melalui gerakan-gerakan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, upaya untuk memulihkan kembali kejayaan Islam dikenal dengan gerakan pembaruan atau tajdid dalam bahasa Arabnya. Gerakan tajdid atau gerakan pembaruan. Nah, di antara kelompok-kelompok pembaru itu, mereka meniru pola dan sistem pendidikan yang dilakukan oleh bangsa Barat ketika menjajah dalam mengembangkan sains dan teknologi, terutama ya. Ini dua hal ini yang sangat penting. Nah, gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II kalau dari Turki, Turki Utsmani. Kemudian ada Sayyid Ahmad Khan dan ya, keluarga Khan dinasti Khan ya, keluarga Muslim, Sayyid Ahmad Khan, kemudian Muhammad Ali Fasa dari Mesir. Jadi di beberapa negara memang muncul gerakan tokoh-tokoh gerakan pembaru. Nah, kelompok modernis lainnya menggagas pembaruan yang berpola terhadap penyebab kemunduran Islam. Jadi selain mempelajari sains teknologi barat, gitu ya, sisi positifnya untuk dikembangkan dalam kemajuan Islam, juga ada sebagian tokoh-tokoh pembaru itu berpikir apa sih yang menyebabkan kita mundur. Nah, maka setelah digali, dicari titik permasalahannya kenapa Islam mundur, kemudian mereka kembali untuk menguatkan itu. Ya. Yani apa kemunduran Islam itu karena meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Nah, maka di sebagian tokoh pembaharu di negara lain, selain yang tiga negara tadi, mencoba untuk menganalisis apa faktor kemunduran. Setelah ditemui, kemudian mereka kembali untuk memajukan itu. Nah, kelompok ini mengajak umat muslim untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang telah mereka tinggalkan sehingga Islam mundur. Islam mundur karena meninggalkan Al-Quran, meninggalkan As-Sunnah atau hadis, dan juga kitab-kitab warisan para ulama dengan tidak mengabaikan istihad. Itu Bapak sampaikan di awal. Jadi meskipun kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, istihad pun tetap dibuka. Istihad senantiasa diperlukan sebagai upaya penyesuaian ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Di antara tokoh-tokoh pembaharu ini adalah yang pertama Jamaluddin Al-Afghani, yang kedua Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Inilah tokoh pembaharu Islam selain yang tiga tadi di atas. Ya. Nah, gagasan pembaharuan yang berorientasi terhadap nasionalisme, ini penting dicatat, mendasar bahwa umat Islam itu terdiri dari beberapa bangsa, terutama Indonesia yang sangat mayoritas. Selain Timur Tengah tentunya, negara di sana kan termasuk di pecahan Rusia, ya, yang banyak juga Muslim di sana. Kalau di Eropa dan Barat memang tidak begitu signifikan, tidak begitu banyak. Tapi kalau Asia, termasuk di Afrika dan juga Timur Tengah, banyak negara-negara Islam yang dijajah pada saat itu, kemudian mencoba dengan dasar untuk mengembalikan kejayaan Islam serta nasionalisme, begitu ya, di berbagai bangsa. Nah, dan mereka tentu saja untuk seperti itu memerlukan usaha pengembangan yang sesuai dengan kondisi masing-masing negara pada saat. Nah, gerakan modernisasi lainnya adalah gagasan populer yang berorientasi pada nasionalisme. Hal ini berdasar pada kenyataan bahwa umat Islam terdiri dari berbagai bangsa dengan kebudayaan yang beraneka ragam. Gerakan nasionalisme ini eksis di berbagai negara yang menghadapi permasalahan spesifik tentang kekuasaan Eropa dan peduli terhadap permasalahan dalam mereka masing-masing dan berupaya bebas dari kolonialisme bangsa Eropa. Ya. Karena bangsa Eropa pada saat itu terutama yang menjajah itu adalah Inggris, Prancis, mungkin Portugis, termasuk mungkin Rusia pada saat itu. Nah, gagasan nasionalisme membantu untuk mempermudah umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Ya. Jadi dengan rasa cinta tanah air, apalagi di Indonesia kan terkenal dengan hubul watan minal iman, gagasan Syekh Hasyim Al-Asy'ari NU pada saat itu, maka dengan faktor gagasan nasionalisme atau hubul watan minal iman itu, ya, Indonesia pun mencoba untuk usir penjajah yang kedua kalinya pada saat itu yang datang ke Indonesia. Nah, negara mayoritas muslim yang pertama kali memerdekakan diri adalah Indonesia. Jangan salah, Indonesia adalah negara yang mayoritas muslim pertama, bukan negara Islam, negara muslim ya. Tapi negara yang mayoritas muslim Islam yang pertama yang memerdekakan diri pada saat itu. Ya, jadi pas Agustus 1945. Nah, pada tahun berikutnya Syria pada 1946, Jordania, Lebanon, di negara-negara di tengah. Berikutnya Pakistan, ya, memerdekakan diri juga pada 2 tahun berikutnya. Kemudian pada 1991 Libya memerdekakan diri. Adapun Mesir menganggap dirinya merdeka. Benar mereka pada tanggal 23 Juli 1952 setelah Raja Farouk
memerdekakan. Meskipun sebenarnya Mesir telah merdeka dari penjajahan Inggris sejak 1922. Berikutnya Sudan, Maroko, ini ya di Afrika, merdeka pada tahun 1950. Nah, Malaysia juga termasuk Singapura, ya, merdeka dari Inggris pada tahun 1957. Dan Irak baru merdeka pada tahun 1958, sedangkan Aljazair pada tahun 1962, Brunei Darussalam merdeka pada tahun 1954, dan negara-negara Islam yang dulunya berafiliasi dengan Uni Soviet seperti Uzbekistan, Turkmenia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Azerbaijan pun mereka memerdekakan diri pada tahun yang masih belum lama, 1952. Ya, itu pecahan dari Rusia atau Uni Soviet pada saat itu. Nah, berikutnya ibrah yang bisa kita ambil, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari materi ini, untuk kembali bangkit dan meraih kemajuan yang tinggi diperlukan jihad. Jihad jiwa dan harta dalam membangun peradaban. Perlu kesungguhan, perlu keseriusan. Peradaban barat dan peradaban maju menerapkan jihad untuk meraih ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa ingin maju urus menggunakan dana dan sumber daya yang besar. Umat Islam hendaknya bangkit dan menyusul bangsa-bangsa yang maju, namun demikian untuk maju harus dengan tetap berpegang teguh pada agama. Tentu kita punya pegangan agama. Ya. Kemudian mempelajari sejarah perkembangan Islam pada abad modern dapat disikapi dengan sejarah sebagai tersebut dapat memberikan ide dan kreativitas ini untuk mengadakan perubahan-perubahan supaya lebih maju dengan cara efektif dan efisien. Problema-problema masa lalu dapat menjadi pelajaran dalam bidang yang sama pada masa yang selanjutnya. Pembaruan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, baik ekonomi, pendidikan, politik, dan sebagainya. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, pembahasan ini tentang Al-Khamro, surga dunia di Andalusia. Al-Khamro atau Qa'latul Hamra berasal dari bahasa Arab yang berarti merah oleh lidah Spanyol. Al-Hamra sedikit bergeser menjadi Al-Hambra. Sultan Muhammad bin Al-Ahmar membangun sebuah istana yang indah tersebut di sebuah bukit bernama La Sabika di kota Granada atau Spanyol. Ini salah satu monumen, salah satu legacy, salah satu peninggalan Islam yang masih tersisa puing-puingnya sampai hari ini, yang menandakan bahwa Islam pernah berjaya di Eropa atau Spanyol, Hispania atau Andalusia pada saat itu. Jadi banyak sekali warisan, salah satunya adalah Al-Hamra. Nah, Istana Al-Hamra merupakan salah satu peninggalan Muslim Andalusia yang masih utuh dan termasuk dalam naungan UNESCO. Jadi sudah menjadi warisan dunia. Ya. Istana ini merupakan pusat pemerintahan Bani Ahmar, merupakan daulah Islami yang berkuasa di penghujung kejayaan Islam di Andalusia. Jadi ketika daulah Islam atau penguasaan Islam terakhir berkuasa di Andalusia, inilah salah satu warisan terakhirnya, ya, Al-Hamra. Nah, Istana Al-Hamra menjadi simbol kegemilangan bela Islam yang dibangun selama hampir 4 abad, 400 tahun. Jadi sangat lama Islam berjaya di Andalusia atau Spanyol. Nah, pembangunan Al-Hamra dimulai dari bangunan sederhana yang berupa benteng pada tahun 899, kemudian dengan menjadi istana megah dan oleh Sultan Yusuf I tahun 1333. Alhamra mencapai puncak sendiri itu yang populer di penjuru Eropa pada masa Daud Sri. Nah, Alhamra juga memanifestasikan diri sebagai Madinah atau kota karena di dalamnya terdapat bangunan umum, masjid, pemandian, bangunan Arab atau Hamra, madrasah dan komplek militer. Jadi itu sebuah komplek yang ada beberapa bangunan. Istana ini kemudian menjadi saksi bisu kejayaan dan juga runtuhnya daulah Islam yang di Andalusia. Ratusan tahun yang lalu, Granada merupakan kota yang damai. Umat Islam, Kristiani, Yahudi hidup berdampingan dalam naungan pemerintahan Islam. Menggunakan bahasa Arab yang sama dan hidup dalam budaya yang beragam. Pada akhirnya, pasukan Kristenlah di bawah pimpinan oleh Raja Ferdinand 4, 5, dan Ratu Isabella ini yang terkenal, ya, yang mensterilkan seluruh Indonesia dari semua yang nuansa Arab, Yahudi, dan Islam. Peristiwa memilukan tersebut jadi pada tahun 1502 Masehi. Akhirnya eh, apa umat Islam pada saat itu selesai di sana, ya. Nah, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan hari ini, ya. Kemudian ini di rangkumannya daulah Islam berjaya dari desa sampai berakhir daulah Umayyad dan pada peningkatan terakhir adalah Islam Al-Hamra. Kemudian Islam dimulai dari runtuhnya daulah Abbasiyah yang dihancurkan oleh pasukan bangsa Muhammad. Kemudian daulah Islam banyak latar belakang konflik internal yang tersebut, diantaranya adalah perang saudara yang memicu konflik berkepanjangan sehingga daulah Islam tidak semakin kuat tetapi sebaliknya semakin terpecah belah
menjadi kerajaan kecil. Munculnya pembaruan dalam dunia Islam dikarenakan munculnya kesadaran dari tokoh Islam. Mereka memandang begitu pentingnya persatuan dan kesatuan antara semua Islam sehingga dengan bersatunya umat Islam akan semakin kuat dan berjaya. Yang terakhir, bangsa Barat menjajah negara Islam karena motivasi goal dan Roosevelt yaitu menguasai negara Islam, menguasai ekonomi dan menyebarkan. Semoga ada manfaatnya yang benar dari Allah yang sah dari kebodohan Bapak sendiri. Mohon dimaafkan kalau ada yang ingin tanyakan boleh di WA baik di grup ataupun secara japri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan surat al-Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker.